Mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para berikutnya senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kelak di yaumul qiyamah. Pak Bu, kita sangat mengharap dengan sangat kita bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Para jamaah azani Allah wa yakum jami'an. Niki biasa basane Jawa Pak pengen. Kalau tak izin ngagem bahasa Indonesia nggih Pak. Oh, sing dilarang ning kene ternyata bahasa Arab. Baik, yang pertama, yang kedua mohon izin juga ini biasa kajian-kajian saya ini di live Pak, nanti boleh dibuka lagi, bisa menyaksikan kajian selanjutnya di channel saya ini mereka ABS Dakwah Channel. Itu ABS. ABS itu bukan asal Bapak seneng loh Pak ya, tapi ABS itu Abu Salman. Baik, para jamaah azanillahu wa yakum jami'an, di kesempatan yang singkat ini sedikit kita akan mengambil sebuah kisah yang penuh dengan tauladan, kisah yang penuh dengan hikmah, kisah yang penuh di situ dengan pelajaran, yang mana pelajaran tersebut wajib kita jadikan prinsip di dalam kehidupan kita. Dan kisah yang paling bagus dan kisah yang paling indah, yang pertama adalah kisahnya para nabi dan rasul. Dan kita paham bahwasanya Al-Qur'anul Karim, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Al-Qur'an itu Pak, isinya terbagi menjadi 3. Jadi Al-Qur'an itu dari 30 juz, dari Alif Lam Mim ngantos dumugi surah Minal Jinnati wan Nas. Isi Al-Quran itu ada 3 Pak. 3 niku napa? Sepindah nggih menika tauhid. Itu tauhid itu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu sepertiga isi Al-Quran. Makanya Pak Rasulullah SAW suatu ketika memberikan kabar kepada kita tentang keutamaan surah Al-Ikhlas, Rasul mengatakan apa Pak? Suratul Ikhlas ta'dilu sulusul Quran. Bahwasanya surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Ikhlas dari awal sampai akhir berisikan tentang tauhid, kebesaran Allah, menyembah Allah. Allah itu zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu Esa. Itu dari awal sampai akhir. Nah, itu sepertiga Al-Quran. Game ini kan apa mau Pak? Sepertiga Al-Quran itu isinya apa mau? Tauhid. Sepertiga Al-Quran Pak berisikan tentang nggih menika hukum sholat, zakat, haji, puasa, kisos, dan seterusnya. Nah, ini isi yang kedua, yang ketiga Al-Quran. Dari 3 isi. Kemudian yang ketiga, isi dari Al-Quran itu apa Pak? Berisikan tentang kisah. Dan kisah sing paling banyak, sing paling kathah ditulis teng Al-Quran kisahnya Nabi sinten Pak? Nabi Musa Pak. Nabi sinten Pak? Nabi Musa. Niku kisah paling banyak. Dari kisah Nabi Musa melawan sinten? Manusia sing paling, yaitu ketua yayasan manusia paling jahat sedunia sinten Pak? Fir'aun. Manusia paling jahat niku. Setiap hari sarapane Fir'aun niku napa Pak? Mateni bocah cilik. Ya kan?
Ini tersebut di dalam Al-Baqarah. Setiap hari kerjane ana bocah lanang cah cilik pateni, sing wedok benke. Tujuannya pengen apa, Pak? Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menguji Firaun itu dari kehidupannya apa, Pak? Firaun ki ra duwe anak. Mbuh kuwi meri mbuh ngopo. Nah, itu Firaun, itu kisah. Itu sepertiga Al-Qur'an mau isinya apa mau? Yaitu tauhid. Sepertiga Al-Qur'an berisikan tentang yaitu hukum-hukum. Sepertiga Al-Qur'an berisikan tentang kisah. Maka seseorang, Pak, ketika mempelajari kisah itu benar-benar bisa menggugah hati, Pak. Karena kisah yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu nyata dan fakta. Bukan cuma sekedar fiktif belaka, gitu kan. Kalau nonton film sampean kan kisah ini berdasarkan kisah fiktif kan. Tapi di dalam Al-Qur'an semuanya nyata. Demikian juga tentang kisah-kisahnya para sahabat Nabi, Pak. Dan demikian juga tentang kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupannya penuh dengan kisah. Dan setiap langkah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempuh kehidupannya berisikan kisah-kisah yang penuh dengan hikmah. Contohnya, Pak, Rasulullah terhadap keluarga anak istrinya. Suatu ketika, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen sarapan pagi. Nah, sampai biasa apa mboten sarapan, Pak? Orang biasa ternyata. Biasa sarapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, Pak, juga pengen sarapan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen sarapan, bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, hal min ta'am?" Apakah di rumah ini ada makanan? Maksudnya apa? Ada masakan? Masak apa kowe dino iki? Kemudian istri-istri beliau menjawab apa, Pak? Hari ini tidak masak wahai suamiku. Kemudian Rasulullah apa, Pak? Idzan ana shaim. Ya wis nek kowe dina iki ora masak, ora ana panganan, aku saiki tak poso. Nah, Pak. Ini kisah yang indah napa mboten, Pak? Indah. Di sini pelajarannya napa? Kowe iki nek menjalin suami istri coba komunikasi sing apik. Lah awake dhewe coba, Pak, esuk-esuk arep ning pawon, bojone dhewe ora masak. Apa yang terjadi di kita hari ini, Pak? Gelut. Bune masak apa, Bune? Ora masak, Pak. Diasar. Langsung dengan kata-kata kasarnya waliyadzubillah. Rasulullah tidak, Pak, nyari solusi. Solusinya apa? Idzan ana shaim. Kalau begitu saya hari ini puasa, sehingga tidak menimbulkan pertikaian antar keluarga, tidak. Jadi keluarga itu benar-benar terjalin harmonis yang indah. Makanya dikatakan keluarga Rasul itu keluarga jannah, keluarga apa? Surga. Kenapa? Indahnya komunikasi di antara mereka. Namun pada pertemuan kali ini para jamaah azanillahu wa ikum jami'an, kita akan mengambil kisah tentang bahwasanya Rasulullah SAW memiliki anak angkat. Siapa anak angkat Rasul, Pak? Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada Zaidum minha watara." Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, dulu memiliki anak angkat. Naminipun inggih menika Zaid ibnu Harithah. Sinten mau, Pak? Zaid ibnu Harithah. Itu adalah anak angkat baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan dia adalah seorang pejuang. Dan dia adalah orang yang berkhidmah kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Zaid ibnu Harithah itu dulunya adalah budak dari istri Rasul, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Sinten menika, Pak? Kisah Indonesia Raya kok orang ngerti ya, Pak? Sinten istri Rasul pertama, Pak, Bu? Khadijah. Khadijah radhiyallahu taala anha atau disebut dengan Ummu Hani. Khadijah. Zaid ibnu Harithah itu dulunya budak dari
Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian dihibahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijadikan anak angkat oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Karena dulu Khadijah itu Pak, sebelum menikah dengan Rasul, Khadijah itu adalah orang kaya raya. Wonge sugih, nek dalam basa awake dhewe napa Pak? Balung gajah. Bahkan Khadijah radhiyallahu taala anha yang membiayai dakwahnya Nabi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ummu Hani atau Khadijah ini Pak, akan digantikan rumahnya oleh Allah di surga dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Khadijah Pak melalui hartanya selalu membantu Rasul untuk dakwah. Makanya toh Pak, kalau kita itu, kalau seandainya, dan mudah-mudahan kita aminkan bersamalah Pak, termasuk saya dan bapak-bapak ibu semuanya, mudah-mudahan kita diberikan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Harta kita manfaat, digunakan untuk dakwah, membiayai dakwah, donasi dakwah. Kenapa? Karena itu menjadi pahala jariah. Makanya Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah tentang jaminan surga untuk Khadijah. Kenapa? Karena setiap hari rumahnya Khadijah digunakan untuk pengajian. Loh, awake dhewe nek omah dienggo pengajian piye? Setuju napa mboten? Setuju Pak, gunakan. Kenapa? Harta kita butuh harta barokah. Harta kita itu butuh panjang umurnya. Butuh kita itu keberkahan dari harta kita. Makanya setiap hari digunakan pengajian. Nah, kemudian apa? Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya rumah yang digunakan ini akan diganti oleh Allah dengan istana di surga. Menunjukkan kalau kita mengikuti Pak kisahnya keluarga Rasul, rumah kita fasilitaskan untuk dakwah, kita punya kendaraan gunakan untuk fasilitas dakwah. Kemudian kita punya apa lagi Pak? Pendopo seandainya kita gunakan untuk pengajian-pengajian, memfasilitasi orang berbuat amal soleh, maka itu pun juga akan diganti balasannya kelak di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu Pak tidak mengajarkan pelit. Maka aneh ada orang Islam kok pokil, metikil, cetil, napa meleh Pak? Meledit, pelit. Ada enggak Pak orang Islam seperti itu Pak? Ada napa mboten? Enten apa mboten Pak? Dugi piyayine? Ya masyaallah mboten Pak. Nah, Islam kok pelit? Enggak Pak, karena Islam itu punya keyakinan kuat, iman kuat. Apapun harta yang kita manfaatkan untuk orang lain akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka miliki prinsip seperti ini Pak. Karena Rasulullah SAW nggih ngendika, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ketika dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Miliki prinsip bahwasanya di dalam sisa hidup kita gunakan untuk manfaat. Berikan manfaat kebaikan untuk orang lain. Baik. Ini kisah Rasulullah SAW terhadap istrinya Khadijah. Khadijah memiliki napa wau budak inggih menika Usamah ibnu Zaid. Usamah ibnu Zaid dihibahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Usamah ibnu Zaid, Pak. Zaid ibnu Harisah, Zaid ibnu Harisah. Zaid ibnu Harisah ketika dibebaskan oleh Khadijah untuk dijadikan anak angkat oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Zaid ibnu Harisah ini diparani ya Pak? Dijemput oleh siapa? Bapaknya bersama kakeknya. Berarti bapaknya namanya siapa? Harisah. Bapaknya bernama Harisah. Zaid ini ketika dibebaskan dari budak tadi yang statusnya budak. Dulu itu Pak, kalau ada status budak itu nggak boleh lari dari tuannya. Kemudian apa? Dia harus manut sama tuannya. Kalaupun pengen dibebaskan harus ditebus. Nah dulu Khadijah radhiyallahu taala anha saking baiknya beliau,
Makanya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Khadijah, salah satu jaminan surga. Saking baiknya beliau, Zaid ibnu Harisah ini diberikan kepada Rasulullah dan dijadikan oleh Rasul sebagai anak angkat. Sebagai anak angkat. Kemudian suatu ketika orang tuanya Zaid ini, yaitu Harithah, mengetahui kalau anaknya sudah bebas, yang tadinya budak. Kemudian diparanilah itu Zaid ibnu Harithah tadi. Diparani untuk menemui, untuk melobi, ayo le pulang ke rumah. Kemudian singkat cerita, Rasulullah SAW pun juga tidak boleh menahan, tidak bisa menahan. Dan Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling kuat memegang prinsip, Pak. Dan insya Allah nanti kita sebutkan kisah yang lain tentang bagaimana baginda Nabi SAW adalah orang yang tidak pelin-pelan di dalam prinsip, orang yang tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah di dalam menegakkan hukum Islam, tidak. Maka ketika orang tua siapa tadi, Pak? Zaid tadi minta agar Zaid kembali pulang kepada orang tuanya, Rasulullah mempersilahkan. Ya monggo silahkan. Itu bukan hak saya. Karena dia sudah dibebaskan oleh siapa tadi? Khadijah radhiyallahu ta'ala. Maka Rasulullah tidak semena-mena, aku kan nabi, iki Zaid tetap neng kene. Enggak. Rasulullah SAW memberikan pilihan, wis monggo silakan. Monggo matur wae karo putrane, nek putrane kersa ya monggo, nek mboten ya nek teng mriki ya tetep diurus. Kan ngoten. Kemudian singkat cerita, Pak, Zaid ibnu Harisah ini mengatakan kepada bapaknya dan kakeknya, karena ketika itu yang jemput dua orang, bapaknya dan kakeknya. Zaid ibnu Harisah mengatakan, saya nyaman di sini dan saya diperlakukan, mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah di sini. Maka saya minta izin saya tetap, yaitu keberadaan saya di sini. Nggih menika napa? Tinggal bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu singkat ceritanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai terkenal di seantero Arab bahwasanya Rasulullah itu adalah bapaknya Zaid. Bapaknya sinten wau? Zaid. Padahal Zaid itu statusnya sebagai napa niku Pak? Anak angkat. Anak angkat. Berarti di sini bisa diambil petik hukum faedah napa Pak? Bahasanya di dalam Islam itu boleh, Pak. Kita itu boleh mengambil, memungut. Ini memungut kan kurang sopan ya Pak ya. Masa dipungut? Menjadikan apa? Anak angkat di dalam Islam boleh. Selama itu batasan-batasan dan aturan-aturan itu ditegakkan. Contohnya apa Pak aturan anak angkat itu? Tidak saling mewarisi. Itu yang pertama. Gak boleh saling mewarisi. Anak angkat diberikan warisan, hukumnya gak boleh. Karena itu bukan keluarga, bukan bagian dari ahli waris, bukan. Maka kalau ada orang hari ini Pak, terkadang ada orang kaum muslimin yang qadarullah masyafa'al, dia belum ngerti hukum Islam. Terkadang anak angkat, kenapa Pak? Diberikan hak warisan. Nah, pripun Pak? Nah itu kan sering terjadi nggak Pak? Betul nggak? Emang sering terjadi seperti itu nggak? Maka ini nggak boleh Pak hukumnya. Tapi beda loh Pak, beda kalau memberikan hadiah loh. Kalau memberikan hadiah boleh atau tidak? Boleh. Pokoknya ada anak angkat, kamu tak berikan hadiah mobil, boleh. Pokoknya tak kasih hadiah rumah, hadiah loh, bukan warisan loh Pak, beda loh. Hadiah boleh, karena itu sebagai hadiah. Tapi kalau warisan sudah meninggal, maka nggak boleh anak angkat itu. Itu yang pertama di antara hak-hak apa? Anak angkat. Kedua, tidak boleh menisbatkan ayah kepada bapak angkatnya, nggak boleh. Termasuk Rasulullah SAW ditegur turun surah Al-Ahzab. Itu Rasulullah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dulu Pak, Rasulullah SAW itu dipanggil oleh orang-orang di situ, orang-orang Mekah itu. Rasulullah itu dipanggil dengan Abu Zaid.
Abu Zaid niku napa? Wahai bapake Zaid. Nah, kemudian Zaid pun dulu terkenal dengan apa? Zaid ibnu Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Maka turunlah itu teguran di dalam surat Al-Ahzab. Akhirnya ini sebagai bahan ketentuan bahwasanya anak angkat sekalipun itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Menunjukkan apa, Pak? Islam itu sangat menjaga silsilah keturunan darah. Gitu loh, Pak. Ini Islam. Jadi Islam itu sangat menjaga, Pak, keturunan silsilah masalah bab darah. Nah, darah yang silsilahnya haram nggak boleh dinisbatkan ke Islam. Contoh permisalan, mohon maaf, permisalan. Kenapa tokoh hikmahnya anak zina tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya? Kenapa? Karena untuk jaga keturunan darah. Karena hubungan yang dilakukan di luar pernikahan itu hubungan yang terlarang, yang tidak kalau seandainya ada anak bukan dari anaknya, darahnya. Kenapa? Karena itu dilakukan dengan cara yang haram dan itu tidak boleh dinikahkan. Jadi bapaknya menikahkan anaknya itu nggak boleh. Dan itu aturan Islam. Kenapa? Karena Islam itu sangat menjaga silsilah di atas jalan yang halal, bukan jalan yang haram, bukan. Makanya dulu terjadi itu, yaitu bahwasanya Zaid itu terkenal Ibnu Muhammad. Kemudian singkat cerita bapak-bapak dan ibu-ibu azanillahu wa yakum jami'an. Suatu ketika Zaid Ibnu Harithah ini menikah dengan Ummu Aiman dan memiliki anak yaitu bernama Usamah. Bersama sinten, Pak? Yaitu bernama sinten, Pak? Usamah. Makanya namanya Usamah bin Zaid. Itu Zaid tadi adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menikah memiliki anak. Anaknya sinten wau? Usamah bin Zaid. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu azanillahu wa yakum jami'an, sedikit kita akan mengambil kisah Usamah. Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa kecilnya selalu digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan apa, Pak? Kisah memiliki faedah. Kalau Islam itu, Pak, memiliki ajaran kewajiban untuk menyayangi anak kecil dan memperhatikan pendidikan anak-anak kita dari kecil. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggendong cucunya yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, digendong bersama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid digendong bersama siapa tadi? Hasan bin Ali. Satu cucu asli, kedua cucu angkat. Cucu anak angkat. Nah, kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Pak. Donganipun apa? Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Perhatikan, Pak. Rasulullah SAW berdoa kepada dua cucu ini. Ya Allah, cintailah kedua orang ini. Itu cucuku ini. Fa inni uhibbuhuma. Karena aku sesungguhnya mencintai keduanya. Berarti di sini ada faedah apa, Pak? Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan yaitu tentang anak kecil. Anak kecil itu tidak boleh diremehkan. Anak kecil itu harus disayangi. Kemudian, Pak, biasakan mendoakan anak keturunan. Itu loh, Pak. Biasakan mendoakan anak keturunan kita, karena anak keturunan kita itu yang akan mewarisi pahala kita. Maknanya kita butuh setoran pahala dari anak keturunan kita.
Karena Rasulullah pernah mengatakan apa Pak? Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalas. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Apa 3 itu? Pertama, sedekah jariyah, kedua, ilmu yang bermanfaat, ketiga, anak soleh yang mendoakan. Maknanya kalau kita memiliki anak soleh Pak, anak kita itu sholat, anak kita itu baca Quran, anak kita itu umroh, anak kita itu belajar amal-amal soleh, ilmu agama, pahalanya orang tua tetap dapat sekalipun orang tua itu meninggal berada di kuburan. Karena ketika kita berada di kuburan, kita nggak ada harapan haji lagi Pak. Memang kita bisa haji, puasa lagi, sholat lagi? Nggak bisa. Harapan kita mendapatkan pahala di kuburan adalah anak kita. Maka di sini perhatikan Pak, jangan kita itu lengah terhadap pendidikan anak kita. Terkadang Pak, kaum muslimin memiliki prinsip napa? Anak keturunanku sok mbenek gede gen dadi presiden. Padahal sholat ora iso. Ini ngeri Pak. Saya pernah kejadian asli Pak. Ini menimpa kepada pengalaman, ini pengalaman saya. Suatu ketika saya diminta untuk mentalkin orang tua yang sudah umurnya 80 tahun ke atas. Orang tua tersebut pengen meninggal dunia, sakaratul maut. Rumah saya didodok jam 3 pagi. Jam 3 pagi rumah saya didodok. Nangis-nangis anaknya datang ke rumah saya Pak. Nangis-nangis. Pak Ustadz minta tolong, sambil nangis itu. Nangis kencang. Kenapa Bu? Ibu saya sakaratul maut. Loh, kok panik ibu sakaratul maut? Sakaratul maut apa tindakan kaum muslimin Pak? Tindakan kita apa? Ya ditalkin toh Pak, didampingi, kemudian diajak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ternyata anak-anaknya itu Pak nggak sholat. Coba bayangin Pak, anak-anaknya nggak sholat. Sholatnya raiso Zat Israel pilih mentalkin Zat, aku kurang ngerti. Aku sholat raiso, subhanallah. Padahal anaknya ini sudah punya anak, maksudnya sudah punya cucu. Saya bangun jam 3 pagi, saya talkin lah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan dia di jam 9 pagi. Lihat, mentalkin sekolah jam piro Pak? Jam 3 masih jam 9. Subhanallah. Saking sulitnya. Kemudian apa Pak? Ketika sudah meninggal dunia, padahal anak-anaknya ini Pak, ada yang menjadi aparat, pejabat dan seterusnya lah. Saya tidak perlu menceritakan detail. Tapi anak-anaknya 5 sudah lulusan tinggi-tinggi. Tapi subhanallah Pak, mengkafani orang tuanya saja nggak bisa. Itu yang pertama. Kedua, memandikan jenazah orang tuanya nggak bisa. Ketiga, boro-boro sampai di situ, mensolati nggak ngerti. Subhanallah, saya bilang, inilah. Dari situ saya masuk menasihati mereka. Saya kumpulin, kita nasihatin. Inilah pentingnya ilmu agama Pak Bu. Sampean itu akan dibales oleh anak-anak sampean dino iki randang tobat. Coba bayangin nanti sampean mengalami sebagaimana yang dialami oleh ibu kalian. Seandainya rumah sampean bersampingan dengan ustadz atau kiai atau siapa, mending. Kalau sampean omahe jauh dari para orang soleh, arep piye sampean? Apakah sampean pengen ditangani anak-anak kalian sebagaimana bangkai binatang? Kan gak mungkin. Itu sampai segitunya Pak. Sampai segitunya. Kenapa Pak? Karena tidak memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita. Maka penting Pak, ajarkan kepada anak kita sholat. Oke, seandainya saya belum bisa mengajarkan Ustaz, apa solusinya? Datangkan pengajar, arahkan mereka di mana tempat mereka harus belajar. Arahkan di mana mereka harus belajar. Dekatkan mereka kepada majelis-majelis ilmu. Makanya Rasulullah SAW Pak, ketika ada anak kecil didoakan oleh Rasul, Abdullah bin Abbas. Contoh kedua, Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah SAW. Ketika masih 6 tahun didoakan apa oleh Rasul Pak? Abdullah bin Abbas didoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil.
Ya Allah, berikan Abdullah bin Abbas yang masih kecil ini pemahaman agama dan berikan ilmu tafsir Al-Quran. Sehingga tafsirnya Abdullah bin Abbas sampai detik ini dipakai. Kenapa? Berkat doanya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Tafsire ilmune sampai hari ini dipakai. Tafsir-tafsir hari ini disepakati. Para ulama mengatakan dan para sahabat mengatakan, idza ja'aka tafsir min Abdullah bin Abbasin kafaka. Apabila sudah datang tafsir Abdullah bin Abbas sudah cukup, itulah Al-Quran. Lihat, buku-buku tafsir hari ini menggunakan tafsir kalamnya Abdullah bin Abbas. Maka betapa banyak pahala Abdullah bin Abbas, betapa banyak pahalanya bapaknya yaitu Abbas, dan begitu banyak juga pahala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting, Pak, memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Inilah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Usamah ibnu Zaid adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa kepada Allah, ya Allah cintai anak ini. Maka ketika kita berdoa, boleh Pak kita meniru doanya Rasul. Ya Allah jaga anakku, ya Allah cintailah anakku, ya Allah jadikan anakku orang yang di atas hidayah, di atas amal soleh, di atas kebenaran. Cintai dia ya Allah, karena aku pun juga mencintai anakku. Sehingga Pak, kalau anak kita, doa kita dikabulkan oleh Allah, anak kita dicintai oleh Allah, anak kita dijaga oleh Allah, kita tenang Pak. Anak kita pergi mengarah kemana saja, insya Allah Allah akan menjaga. Allah mengarahkan kemana? Belok ke kanan, ya Allah akan mengarahkan dia belok ke kanan. Di atas jalan lurus, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengarahkan dia. Sehingga ketika punya anak soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu membuat ketentraman, ketenangan untuk kedua orang tuanya. Bukankah di antara doa kita apa Pak? Rabbi habli minas solihin, yaitu jadikanlah anak-anakku anak-anak yang apa? Saleh. Kemudian di antara doa kita apa Pak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Napa Pak? Qurrata a'yun. Ya Allah jadikan istri-istriku, kemudian anak-anakku sebagai penyejuk jiwaku, penyejuk mataku. Maka dari sini Pak pelajaran apa? Kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, bahagiakan dulu keluarga kita. Arahkan keluarga kita di atas jalan kebahagiaan, di atas jalan Islam. Sehingga kita itu akan tenang Pak. Wafat mati pun dalam kondisi tenang. Dan biarlah para nabi dan rasul permisalan Pak. Contoh Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam ketika hendak datang kepada beliau sakaratul maut, kematian. Allah Subhanahu wa taala menulisnya di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Tidakkah kalian menyaksikan bagaimana kisahnya Nabi Ya'qub ketika datang kepadanya sakaratul maut, mengumpulkan anak-anaknya, semua anak keturunan dikumpul nih. Padha to Pak, ngene dhewe lek nggih ngoten to. Nek sakaratul maut kabeh kumpul nih, sing Jakarta kon teko kabeh. Tapi bedane napa Pak? Nek awake dhewe bagi warisan. Le omah kono nggo kowe. Kayak sawah sing rong patok kayak dienggo kowe ya gitu. Tapi kalau Nabi Pak, Nabi Ya'qub alaihissalam, lihat ketika anak-anaknya dikumpulkan ketika hendak sakaratul maut, Nabi Ya'qub bertanya kepada anak keturunannya apa Pak? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anak keturunanku, setelah aku meninggal nanti siapa yang kamu sembah? Sehingga masalah tauhid Pak. Karena Nabi Ya'qub juga pengen mendapatkan pahala kebahagiaan di alam kuburnya.
Sehingga bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak keturunanku, siapa yang kamu akan sembah setelah aku meninggal dunia? Karena anak-anak ini adalah anak-anak dididik di atas Islam. Maka anak-anak tersebut mereka mengatakan apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Wahai ayahanda, jangan khawatir, kami akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah itu adalah sesembahanmu dan sesembahan bapak-bapakmu. Kami gak akan menyimpang. Lihat, kalau ini anak-anak, bapak, anak-anak yang saleh. Nah, ini diantara poin sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada Usamah ibnu Zaid, yaitu didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian terdapat suatu kisah tentang kejadian Usamah ibnu Zaid, yaitu kisahnya di Fathu Mekah. Ketika selesai Fathu Mekah, Pak, ada kejadian, yaitu saraqat imra'atun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada kejadian adanya yang mencuri, yaitu perempuan yang mencuri, yaitu mencuri ya baranglah perhiasan. Kemudian perempuan tersebut ketahuan, yaitu apa? Ketahuan. Habis mencuri ketahuan. Kemudian biasa Pak, di dalam Islam itu kalau ada yang mencuri ketahuan, kemudian apa? Ada had yang harus ditegakkan. Napa hate Pak? Nggih menika dipotong tangan. Bukan dipotong masa tahanan loh Pak ya. Dipotong napa? Tangan. Kemudian perempuan ini adalah keluarga dari orang-orang yang terpandang. Maknanya yang mencuri tadi itu dari keluarga orang tokoh, keluarga tokoh yang terpandang. Istilahnya bekengan pusat, gitu Pak. Bekengan orang dalam gitu kan. Nah, kalau itu seandainya berlaku di Indonesia, kalau yang berbuat salah itu keluarga pusat, pripun Pak? Gampang, tenang. Sesok beres. Lihat, suatu ketika Pak, keluarga ini, pencuri perempuan ini dari sahabat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, itu pengen melobi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bahwasanya pencuri ini, yaitu dari keluarganya tadi, tidak dipotong tangannya. Tetapi melobinya tidak langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melobinya kepada orang terdekat Rasul. Siapa? Usamah bin Zaid tadi. Usamah bin Zaid datang menemui Usamah bin Zaid agar bagaimana ini enggak ditegakkan hukum potong tangan. Nah, ini sering terjadi enggak di negara kita, Pak? Sogoan. Kemudian Pak, Usamah bin Zaid ketika itu melobi kepada Rasulullah SAW agar itu bagaimana diringankan hukumannya, tidak terjadi potong tangan. Kemudian apa yang terjadi Pak? Rasul alaihi salatu wasallam ketika itu langsung marah Pak. Lanjut. Rasulullah SAW ketika itu langsung marah besar Pak. Bahkan Rasulullah SAW marah kepada Usamah bin Zaid. Rasulullah mengatakan, "Atakallamani fi haddin min hududillah ya Usamah." Apakah kamu pengen melobi hukum Allah Subhanahu wa taala kepadaku wahai Usamah? Benar Rasulullah SAW ditimpali oleh Usamah, ya Rasulullah ampuni diriku. Aku telah berbuat khilaf, salah. Kenapa? Seakan-akan pengen meloloskan hukum tadi loh Pak. Pengen meloloskan apa? Keringanan hukuman. Kemudian Rasulullah SAW
di sore harinya naik ke mimbar, kemudian Rasulullah SAW berkhutbah dengan bahasa yang marah tegas. Rasulullah mengatakan apa Pak? Amma ba'du fa innama ahlakan nasi qablakum innahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihil had walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Lihat Pak, artosipun apa? Saya terjemahkan. Rasulullah SAW langsung naik mimbar khutbah, seraya marah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, sesungguhnya yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian binasa, umat-umat sebelum kalian celaka, disebabkan adalah satu perkara. Apa itu perkaranya? Kalau yang berbuat salah, yang mencuri itu adalah orang-orang kaya, maka itu ditinggalkan, tidak tegak di situ hukuman. Giliran yang mencuri orang miskin, di situ ditegakkan hukuman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad, Fatimah niku sinten? Anake, putrine Rasulullah SAW. Seandainya Fatimah hari ini mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Tegas apa buatan Pak Rasul Pak? Tegas. Memperlihatkan, mengajarkan kepada kita kaum muslimin bagaimana di dalam memegang prinsip hukum Islam. Jadi Rasulullah SAW tanpa tedeng aling-aling memberikan analogi kiasan. Nek seandainya keluargaku sing mencuri, Fatimah anakku kesayanganku mencuri, tak potong sendiri tangannya. Istilahnya apa? Tidak tumpul apa tadi? Ke atas, tajam ke bawah. Ini hukum Islam. Rasulullah mengajarkan kepada, dan Rasulullah mengajarkan apa Pak di sini? Bahasanya nasab tidak menentukan nasib. Nasab tidak menentukan nasib. Rasulullah Fatimah niku nasabe mulia apa mboten? Mulia siapa? Keturunannya Nabi. Maknanya keturunannya Nabi, Fatimah yang benar-benar anak gres, anak angete baginda Nabi Muhammad SAW. Berbuat salah ya salah gitu loh. Bukan mentang-mentang ini orang dalam, bukan. Tetap kalau salah katakan salah. Karena ini hukum Islam harus ditegakkan. Dan Rasul mengatakan, sesungguhnya yang membuat binasa di tempat kalian adalah ketika yang berbuat salah orang kaya, tokoh, orang terpandang, tidak ditegakkan di situ hukuman. Giliran yang berbuat salah orang miskin, orang lemah, tegak di situ hukuman. Kalau istilah di tempat kita apa Pak? Nek sing nyolong pitik diapakne Pak? Gebuki ngasih mati gitu. Giliran sing nyolong duit rakyat, nggak ngerti lah saya Pak. Ini loh Pak. Dan Rasulullah SAW tidak mengajarkan akan hal itu. Kemudian Pak, Bu, yang bisa kita ambil faedah juga Pak. Kalau kita pengen menegakkan hukum Islam, maka mulailah tegakkan dari keluarga kita sendiri. Lihatlah Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid termasuk keluarga Rasulullah SAW, walaupun keluarga angkat. Fatimah itu adalah anak asli. Tapi Rasulullah menegakkan hukum Islam, ditegakkan dimulai dari keluarga sendiri terlebih dahulu. Ngasih contoh. Nek Fatimah salah ya salah, Usamah bin Zaid salah ya ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya Rasulullah pernah mengatakan, ibda binafsik. Mulailah dakwah, mulailah kalian menegakkan yaitu Islam, dimulai dari apa? Keluarga kita sendiri. Terkadang itu Pak seperti ini. Ya namanya orang Indonesia Pak. Orang Indonesia ini komentar lah pinter banget Pak. Apa meneh wong Indonesia gitu, lungguh-lungguh ning cakruk, apa cakruk iki? Apa skamling nonton bal-balan.
Oh, Indonesia karo ngendi ngono, karo Jepang lah. Coba nek kon komentar. Wah, nek kon komentar sak pinter-pinter dhewe, Pak. Nggih napa mboten? Wah, iki kurang ini. Oh, beke salah. Wah, dasar pelatih ra bener. Coba sing komentar kon main, Pak. Ih, halah. Nendang bal arahe ning ngendi ra jelas gitu. Nah, terkadang seperti itu, Pak. Jangan kita itu berkomentar terlalu luas kalau seandainya diri kita itu banyak kekurangan gitu loh, Pak. Kalau diri kita masih banyak aib kekurangan, jangan mengomentari sesuatu hal yang besar. Perhatikan aib diri kita sendiri, perhatikan kekurangan kita sendiri, agar kita itu ketika pengen ngomentari orang tidak melihat kecacatan kita, kekurangan kita, gitu loh, Pak. Makanya Rasulullah pernah mengatakan apa? Tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Maka beruntunglah seseorang yang disibukkan dengan kekurangannya daripada mengomentari kekurangan orang lain. Nah, gandeng wong Indonesia gitu kan. Ngomentari, pokoknya nek bapak-bapak nonton tinju, ya Pak. Senengane lak nonton tinju katanya. Oh, kalah ngono mesti, oh ki sing kurang ini, kurang. Padahal dia nek kon main tinju, waduh. Gregeli. Nah, inilah Pak di antara sekelumit faedah dari kisah-kisah sahabat Nabi dan keluarga Rasulullah SAW. Maka kalau kita pengen baiknya sebuah komunitas, baiknya masyarakat, baiknya negara, mulailah kita memperbaiki diri sendiri. Perbaiki anak keluarga kita, keturunan kita. Kemudian siap tidak nanti kita memiliki generasi yang benar-benar mendatangkan pahala untuk kita di alam kubur. Karena alam kubur itu kita butuh pahala anak keturunan kita. Maka perhatikan Pak, mulai dari sekarang coba yuk kita perhatikan anak keturunan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.